Kita sebut saja tempat ini Kutub Selatan. Pasti banyak yang tidak tahu kalau tempat ini sangat tidak layak untuk ditinggali oleh manusia. Suhu di sini jauh di bawah titik beku dengan angin kencang dan tidak ada pohon sama sekali. Meski begitu, masih ada orang yang tinggal di tempat yang mengerikan ini. Lebih menariknya lagi, bagaimana makhluk seperti ikan bisa hidup di air yang sedingin itu. Bagaimana cara ikan bertahan hidup di perairan dingin Kutub Selatan. Check this out. Yang biasa kita dengar adalah jika ikan adalah makhluk berdarah dingin. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud oleh berdarah dingin? Organisme berdarah dingin adalah hewan yang suhu tubuhnya bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Ini mencakup hampir semua jenis ikan, reptil, dan amfibi. Untuk hewan berdarah panas, mereka bisa menjaga suhu tubuhnya sendiri. Sebagian besar hewan berdarah panas biasanya mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kisaran suhu. Ini umum terjadi pada mamalia dan juga burung. Beberapa ikan telah beradaptasi untuk memiliki sistem berdarah panas, seperti tuna sirip biru Pasifik yang melakukan pertukaran panas dari arteri dan vena. Opah, spesies ikan yang ditemukan di Hawaii, sebenarnya berdarah panas. Tapi tidak demikian dengan ikan di Samudra Antartika. Ikan ini memiliki komposisi hewan berdarah dingin, tapi telah berevolusi dengan adaptasi yang menarik. Untuk tetap bertahan hidup, darah harus terus mengalir ke seluruh bagian tubuh. Hal ini dikarenakan darah membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Lalu bagaimana dengan darah normal seperti manusia di wilayah Antartika? Ketahuilah jika sebagian besar darah kita adalah air, sekitar 90%-nya. Artinya darah kita akan membeku di perairan Antartika. Dan karena kandungan garam di lautan, suhu beku air turun menjadi minus 1,9 derajat Celcius. Suhu di bawah nol menyebabkan terbentuknya kristal es di dalam darah. Ketika kristal es terbentuk di dalam darah, mereka merusak semua sel kita. Karena ikan berdarah dingin tidak bisa mengandalkan suhu tubuhnya sendiri untuk bertahan hidup, mereka harus mencari cara untuk mengalahkan suhu beku ini. Antibeku mengacu pada senyawa tertentu yang bisa ditambahkan ke air untuk mengurangi suhu bekunya. Cara kerja antibeku adalah dengan mencegah pembentukan kristal es. Untuk ikan Arktik, senyawa khusus ini adalah protein antibeku di dalam tubuh ikan. Itu diproduksi seperti protein lain di dalam tubuh dan ditemukan oleh Dr. Arthur L. DeVries, seorang profesor di University of Illinois pada tahun 1960-an. Ketika para ilmuwan di seluruh dunia bertanya-tanya bagaimana ikan ini bisa bertahan hidup dalam kondisi yang begitu keras. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan protein ini untuk mencegah pembekuan darah? Sederhananya, air akan mengembun saat molekul semakin dekat satu sama lain. Dan saat ruang di antara mereka berkurang, molekul air menarik satu sama lain dengan lebih kuat menciptakan kisi kristal. Apa yang dilakukan protein antibeku dalam darah ikan adalah masuk ke kisi kristal ini dan mencegahnya bergabung bersama. Jika kristal-kristal ini dicegah agar tidak menyatu satu sama lain, mereka tidak bisa membentuk es di dalam darah. Paling tidak, itu tidak bisa membentuk kristal es yang cukup besar untuk membahayakan tubuh ikan. Dan yang lebih menariknya lagi adalah hal ini tidak hanya terjadi pada tubuh ikan. Ikan Antartika bukan satu-satunya makhluk dengan adaptasi yang menarik. Protein antibeku sebenarnya ditemukan di banyak organisme lain. Adaptasi ini terlihat terjadi pada banyak organisme primitif seperti diatom dan bakteri tertentu. Bahkan itu juga terjadi pada organisme yang lebih berkembang seperti jamur dan bahkan beberapa spesies kumbang. Adaptasi ini berkembang dengan cara yang berbeda, tetapi pada akhirnya mencapai hasil yang sama. Dalam studi evolusi, fenomena ini dikenal sebagai evolusi konvergen. Sederhananya, ini seperti banyak jalur berbeda di peta yang berakhir di tujuan yang sama. Bagaimana pendapat kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.